bagi kami, Roh Kudus. Terima kasih buat urapan-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini. Baik ketika mereka membagikannya atau mengajak nonton bareng, banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau akan mengurapi kami, memimpin kami semuanya. Bahkan di dalam pemberitaan firman Tuhan juga Roh Kudus yang boleh bekerja bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan jaringan internet supaya tetap Engkau memberkati. Bahkan khususnya lampu PLN di Sentani Jayapura supaya tidak padam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tekan tombol subscribe jikalau masih berwarna merah. Tetapi kalau sudah berwarna hitam, jangan lagi. Dan juga ditekan tombol like, komen, dan juga dibagikan atau di-share. Supaya kita sama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan bagi kita semuanya. Jalan keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, jangan pernah ragu dengan iman saudaraku. Kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait.
silakan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Serta sementara saudaraku sedang mengikuti ibadah live streaming ini, mari bagikan kepada yang lainnya dan ajak nonton bareng supaya sama-sama kita melayani Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan naikkan pujian sukacita kepada Tuhan. Maju
oleh kuasa darah anak domba Allah, segala pekerjaan iblis dihancurkan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kesungguhan kita, keberanian kita untuk mengikrarkan tentang keyakinan iman percaya kita kepada Kristus. Sebab banyak orang di luar sana takut atau malu mengakui bahwa dia adalah pengikut Kristus. Dia takut, dia malu. Itu sebabnya sangat banyak anak-anak Tuhan banting setir menjadi pindah keyakinan. Oleh karena apa? Oleh karena sulitnya kehidupan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan. Sehingga banyak orang yang banting setir untuk mengakui keyakinannya. Harapannya dengan dia berpindah aliran, harapannya adalah untuk popularitas ataupun untuk suatu pekerjaan. Tapi saya yakin dan percaya semuanya saudaraku yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini ataupun yang sedang memutar ulang kembali, saya percaya saudaraku tidak akan pernah menyangkali imanmu. Tetapi mari kita mau koreksi diri kita hari ini. Pernahkah kehidupan saudaraku menyangkali dia? Mari kita akan melihat di dalam Markus pasal 8 ayat 38. Markus pasal 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Mengapa perkataan Tuhan Yesus ini ada? Dan untuk siapa? Ternyata Tuhan Yesus sedang menegur orang banyak dan salah satu daripada muridnya yaitu Petrus. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-31 dulu. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, yaitu kepada orang banyak saudaraku, karena pada waktu itu kemanapun Tuhan Yesus melangkah banyak orang yang mengikuti dia, bahwa Anak Manusia yaitu Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Kenapa dia harus ditolak? Karena dosa kita. Lalu dibunuh, yaitu digantung di kayu salib. Itu semuanya bukan karena dosa kesalahannya, tetapi karena dosa saya dan saudaraku. Dan bangkit sesudah 3 hari, dikuburkan, hari ketiga dia bangkit. Ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, artinya dengan jujur dia berkata, supaya semua orang tahu bahwa ada salah satu atau ada satu orang yang mau berkorban untuk semua dunia. Manusia pertama yaitu Adam gagal untuk visinya Allah. Manusia kedua yaitu Yesus tidak gagal melaksanakan visinya Allah. Dia mati, bangkit pada hari ketiga. Hal itu dia katakan dengan terus terang, tetapi perhatikan ayat 32 ini, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, artinya menyingkir sedikit dari orang-orang banyak yang berkerumun itu, ya.
Dia menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Dia tegur, guru, kenapa kau berkata demikian? Jangan. Kau nggak boleh berkata demikian kepada orang-orang ini. Kenapa sampai Petrus melarang Yesus mengatakan itu? Karena Petrus takut. Karena Petrus malu. Dua hal ini yang membuat Petrus mengatakan demikian. Dia takut akan dibunuh. Dia takut akan diejek, malu. Dia akan malu, itu kan Yesus itu anak tukang kayu, Yusuf. Dia akan malu. Itu sebabnya dia menarik Yesus menyingkir dari orang ramai itu. Maka apa kata Tuhan Yesus? Ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyala kau iblis." Di dalam dirinya Petrus ada iblis yang sedang berkuasa mempengaruhi pikiran dan hatinya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita memikirkan pikiran manusia, bukan memikirkan pikiran Allah. Kenapa? Kita berpikir kalau aku nanti berpindah aliran, berpindah agama, berpindah keyakinan, pasti aku akan gampang dalam hidup ini, pasti aku akan meraih suatu popularitas, pasti aku akan disenangi orang. Banyak. Dia hanya memikirkan perkara-perkara dunia ini. Bahkan untuk mengikat suatu persahabatan di dalam bisnis, banyak orang mengikatnya dengan apa? Dengan minuman atau alkohol. Persahabatan dengan duniawi ini. Memikirkan perkara-perkara duniawi ini saja, saudaraku. Tetapi sangat sedikit yang memikirkan tentang perkara kerohanian. Itu sebabnya Tuhan Yesus tadi berkata di dalam ayat 38, barang siapa yang malu, bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Oke, dia mengakui sebagai agama pengikut Kristus. Oke, mungkin di dalam KTP dia agamanya agama pengikut Kristus atau agama Kristen. Tetapi perbuatannya, dia malu dikatakan orang, sok bertobat lo. Seperti lo aja yang mau ke sorga. Fanatik lo. Emang lo pendeta ya? Macam lo pendeta saja. Dia malu dikatakan demikian. Kau bertobat. Aduh, kan kemarin itu kita baru sama-sama main judi, baru minum-minum alkohol juga, mabuk kita. Masa sih sekarang lu jadi orang rumahan? Malu. Ya, malu. Dengan cara seperti itu sudah menyangkali Kristus, malu. Padahal kita ini adalah surat yang terbuka, yang siap dibaca oleh semua orang. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan kita. Apakah kita sungguh menjadi pengikut Kristus atau tidak? Kata-kata enggak membuktikan, saudaraku. Tetapi yang bisa membuktikan bahwa kita tidak malu sebagai pengikut Kristus adalah perbuatan kita. Kita lihat ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengakui Yesus adalah Tuhan, dia harus mampu memikul salib, dia harus mampu untuk dibenci, untuk dikucilkan, untuk diejek, bahkan untuk diperlakukan dengan tidak baik. Sampai-sampai suatu pekerjaan pun bisa-bisa tidak diberikan kepada kita. Iya. Banyak kejadian seperti itu. Banyak. Tapi walaupun kita menjadi orang minoritas,
kita tidak perlu takut. Tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus pikul salib. Memang sudah demikian. Di dalam Matius pasal 5, berbahagialah kamu apabila oleh karena aku kamu diejek, kamu dikucilkan, kamu difitnah, karena sudah demikianlah nabi-nabi terdahulu sebelum kamu. Jadi kita berbahagia. Jangankan kita, Yesus saja sebagai Tuhan, apa yang tadi alaminya? Ditolak, ditampar, diludah, dirajam, terakhir dia digantung di kayu salib. Nah, kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya, ya memang seperti itu. Seperti apa Bapak, begitulah anak. Jadi kalau kita siap mengakui sebagai pengikut Kristus, berarti kita siap salib. Artinya adalah menerima penderitaan. Menerima penderitaan. Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya. Nah, ini baik-baik perhatikan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Artinya adalah kaya raya, ya, melimpah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya kita menjadi orang kaya, tapi harus kehilangan nyawa? Artinya adalah kehilangan keselamatan. Itu maksudnya. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Harta dunia ini tidak bisa memberikan keselamatan bagi kita. Arti kata menyelamatkan nyawa itu tadi adalah menyelamatkan jiwa kita ini. Apa gunanya kita memiliki harta dunia? Banyak simpanan kita di bank. Bahkan mungkin semua bank yang ada di Indonesia ini kita simpan uang di sana. Ada di BI, ada di BNI, ada di Bank Mandiri, ada yang di BCA, ada yang di pokoknya semua bank. Dia punya simpanan di sana. Kaya raya lah. Mungkin bukan hanya miliar tetapi sampai triliun. Apa gunanya kita memiliki semua kekayaan itu? Orang sampai memuji-muji, tapi jiwa kita tidak selamat. Jiwa kita tidak selamat. Banyak orang mencari popularitas, menjual imannya. Ingin kaya raya, menjual imannya. Menjual keyakinannya. Banyak, saudaraku. Dengan perbuatannya. Oke, mungkin dengan mulut dia berkata, saya pengikut Kristus. Tetapi dengan dia tidak pernah beribadah. Terus dia aktif di dalam pekerjaan, di dalam perusahaan. Saya pernah bertemu dengan satu orang anak Tuhan. Dia sangat takut kehilangan pekerjaan. Dia sangat takut mengakui bahwa dia adalah seorang Kristen. Sehingga karena dia bekerja di salah satu perusahaan swasta. Sehingga ketika ditanya, Bapak, kenapa tidak ibadah? Aduh, saya segan sama bos saya ya. Karena bos saya ajak saya untuk ini. Karena dia sopir pribadi di salah satu perusahaan itu. Lalu ditanya lagi, Bapak, kenapa tidak ibadah? Selalu alasannya adalah segan sama bosnya. Karena bosnya ajak dia kemana. Sehingga dia tidak pernah datang di ibadah. Tidak pernah datang di gereja. Kenapa? Dia takut kehilangan pekerjaannya. Dia takut kehilangan
pekerjaan, takut dipecat. Dan akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Urusan Tuhan dengan dia. Apakah dia ke sorga atau ke neraka? Meninggal saudaraku. Dia meninggal. Bahkan semasa hidupnya dia sangat mendewakan dirinya sendiri. Dia sangat mendewakan dirinya sendiri. Kenapa saya katakan sangat mendewakan dirinya sendiri? Kalau semuanya seisi rumah pergi ke gereja, tinggal dia sendiri di rumah, marahnya minta ampun. Kalau dia di rumah hari Minggu, harus ada yang menemani dia di rumah. Kalau bukan istrinya, anaknya. Untuk apa? Untuk dia kalau mau makan supaya ada yang mengambilkan makanannya. Kalau dia mau minum supaya ada yang mengambilkan minuman untuk dia. Mendewakan dirinya sendiri. Tidak boleh dia hari Minggu itu tinggal di rumah sendiri. Harus ada yang temani saudaraku. Bayangkan saudaraku. Seolah-olah dia lebih berkuasa. Seolah-olah dia lebih besar daripada Tuhan. Sampai-sampai tidak boleh ada yang meninggalkan dia. Kalaupun kalian mau pergi ke gereja, silakan pergi ke gereja. Tapi harus ada satu orang di rumah yang menemani saya. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Urusan dia dengan Tuhan. Apakah dia ke sorga, apakah ke neraka, saya tidak tahu. Tetapi dia sudah meninggal. Sudah dipanggil Tuhan. Kiranya tidak ada seperti itu di antara kita yang sedang mengikuti pada live streaming ini. Jangan pernah engkau menyangkali Tuhan. Apakah lewat perbuatanmu ataukah tutur katamu? Oleh karena harta di dalam dunia ini, sampai kita meninggalkan ibadah, meninggalkan doa. Kalau ditanya sudah doa belum tadi pagi? Aduh, saya tidak bisa berdoa pagi-pagi karena saya bangunnya terus kesiangan. Karena saya terus tidurnya kemalaman. Karena terlalu banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya mau berkata, harusnya semakin banyak pekerjaan, semakin banyak kita berdoa. Karena apa? Supaya kita memiliki kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan yang menumpuk itu. Karena bukan kuat dan gagah kita, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Jadi mari saudaraku, jangan pernah kita menyangkali dengan perbuatan kita, bersandar kepada pengertian kita sendiri, bersandar dengan kekuatan kita sendiri, bersandar dengan keuangan kita sendiri, atau bersandar dengan keluarga, atau bersandar dengan orang yang ada di sekitar kita. Jangan saudaraku. Tapi mari andalkan Tuhan dalam segala hal. Lewat doa-doa kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan pikiran kita sendiri yang serba terbatas, kita akan capek sendiri saudaraku. Sampai kapan? Dengan perbuatan kita, kita mengakui bahwa Dia adalah Allah yang perkasa. Orang yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawanya. Orang yang takut kehilangan pekerjaan karena Tuhan, maka dia akan kehilangan pekerjaannya itu. Akan kehilangan. Jangan pernah takut engkau dipecat gara-gara engkau seorang yang beriman kepada Kristus. Jangan engkau takut berkata, hari Minggu saya tidak bisa bekerja, karena hari Minggu adalah hari di mana saya harus beribadah kepada Tuhanku. Jangan pernah engkau takut berkata demikian. Jangan engkau takut berkata, aduh saya nanti dipecat, saya nanti dikasih turun jabatan. Jangan saudaraku, apa yang kau takutkan maka itu yang terjadi kepada engkau. Berani mempertahankan iman percayamu kepada Kristus. Jangan pernah menjual imanmu oleh karena harta dunia ini. Sebab harta dunia ini tidak akan bisa membawa kita ke sorga. Sekali lagi kita baca ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia itu Tuhan Yesus pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Kalau kita malu mengakui Dia, maka Dia pun malu mengakui kita sebagai anaknya. Maka dari itu saudaraku, mari lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita,
tunjukkanlah bahwa kita seorang yang beriman kepada Kristus. Sekali lagi, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua oleh karena Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini, bukan karena kekuatan kita. kebenaran firman-Mu bagi kami pada malam hari ini, untuk kami terus memiliki keyakinan, kepercayaan yang teguh terhadap Engkau, walau apapun yang terjadi di sekitar kami, walaupun itu keadaannya baik atau tidak baik, walaupun keadaan kami memiliki kekurangan ataupun kelimpahan, biar kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan, bukan hanya kata-kata tetapi lewat perbuatan kami. Roh Kudus, Engkau yang telah mengingatkan kami pada malam hari ini, maka Roh Kudus jugalah yang memberikan kami kemampuan untuk kami berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah, untuk terus memiliki keyakinan yang kuat, memiliki iman yang kokoh, dan tidak akan tergoyahkan oleh hal apapun. Ulurkan tangan-Mu, berkatilah semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pada live streaming ini, atau siapapun mereka yang akan memutar ulang kembali, atau siapapun mereka
yang sudah membagikannya ataupun mengajak nonton bareng. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau memberkati negara kami tercinta Indonesia ini. Teruslah Engkau memberikan kedamaian, kenyamanan. Bahkan Engkau memberikan kesembuhan dari segala virus-virus corona itu. Berikan perlindungan. Dan teruslah Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Teruslah Engkau memberikan hikmat, marifat, pengetahuan daripada surgawi bagi dia, bersama dengan para petinggi-petinggi negara ini, untuk memajukan negara kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Semua anak-anak-Mu di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam ibadah live streaming kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe jikalau masih berwarna merah, kalau sudah hitam jangan lagi. Dan dibagikan serta di komen dan di like juga. Dan jangan lupa juga ajak nonton bareng ataupun bagikan di grup-grup saudara ibadah live streaming ini supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.